Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah para sahabat, para mukminin, para mukminat, para muslimin, muslimat, kita semua alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan anugerah kesehatan, kesempatan dan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa melangsungkan ibadah puasa khususnya di hari ini, di hari ketiga puasa Ramadan. Alhamdulillah. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan ini kita semua khususnya masyarakat kita, masyarakat awam, dikagetkan, dibuat gelisah, dibuat susah, kepikiran dan segala macam terkait dengan isi ceramah ya disampaikan oleh salah satu ustadz mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di 15 Ramadan tahun 2020 ini, karena mengingat awal Ramadan adalah hari Jumat. Ceramah itu menyampaikan sesuai dengan prediksi si penceramah dalam sebuah hadis bahwa akan terjadi di 15 Ramadan akan terjadi dukhan, akan jadi dentuman, akan terjadi suara keras hingga berlanjut Dzulhijjah, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, akan terjadi aliran darah dan segala macam. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tegaskan beberapa hal. Pertama, kiamat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kiamat harus kita yakini akan datang. Karena keimanan kita dan keyakinan kita terhadap terjadinya hari kiamat itu bagian dari tuntutan juga. Yang kedua, urusan kiamat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tahu siapapun itu orangnya, sesempurna apapun orangnya, kapan terjadinya hari kiamat. Termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man mas'ulu bi'alam min as-sa'il," setelah ditanya oleh malaikat Jibril. Saya tidak lebih tahu dari yang tanya, gitu. Yang tanya juga tidak tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan yang perlu ditanamkan dalam diri ini, bahwa kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadinya, hanya Allah. Disebutkan juga dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi," kata Rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka bertanya kepada baginda Nabi tentang terjadinya hari kiamat. Rasulullah menjawab dalam Al-Qur'an itu, "Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi." Hanya Allah yang tahu urusan kiamat. Saya enggak tahu apa-apa. Saya ini siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terkait dengan hadis yang berisi bahwa apabila terdengar suara dentuman di Ramadan akan terjadi huru-hara di bulan kemudian dan terjadi aliran darah hingga berlanjut ke Muharram. Hadis ini sudah banyak yang menulis, sudah banyak yang menyampaikan bahwa hadis ini hadis dhaif, ada yang mengatakan maudhu. Karena orang-orang yang membawa hadis ini, periwayat hadis ini, tidak diakui kredibilitasnya. Banyak yang berkomentar tentang hal ini, termasuk salah satunya Ibnu Hajar, salah satunya Al-Nuqaili, salah satunya Al-Haythami. Banyak yang berkomentar mengenai hadis ini. Intinya hadis ini adalah hadis dhaif yang tidak harus dijadikan sebagai pedoman, apalagi mengenai kejadian-kejadian yang gaib. Karena efeknya nanti ketika andaikan dia yang prediksi bahwa 15 Ramadan akan terjadi suara dentuman atau duhan atau lain-lain sebagainya, nanti kalau tidak terjadi, berarti kita orang-orang yang percaya itu nanti akan percaya, oh berarti ini dahun Rasulullah, ini sabda Rasulullah. Loh, kalau tidak terjadi berarti Rasulullah bohong.
Hati-hati. Hadis ini hadis dhaif, nggak perlu dirisaukan. Sekali lagi, urusan kiamat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Memang ada tanda-tanda. Tanda-tanda surah ada, sudah sering kita temukan, dan tanda-tanda surah itu tidak terjadi menakjubkan. Kalau tanda-tanda kubra, kiamat kubra, tanda-tanda kubra dari kiamat adalah sangat menakjubkan, seperti turunnya Nabi Isa, adanya Dajjal, adanya Dukhan, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tandanya. Cuman tanda-tanda ini tidak pernah disampaikan secara jelas. Tanda-tanda yang besar itu adanya Dukhan dan segala macam oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya? Tahun 2020, tahun 2090. Oke lah, hari Jumat 15 Ramadan dimulai dengan hari Jumat. Kemudian tanggal pertengahan Ramadan juga 5 Jumat. Tidak hanya itu yang terjadi. Dari tahun-tahun sebelumnya sudah sering terjadi Ramadan diawali dengan hari Jumat, kemudian di pertengahannya hari Jumat. Loh, kok tidak terjadi dentuman dan segala macam kalau mengacu kepada hadis itu. Jadi hadis itu tidak perlu dijadikan sebagai pedoman. Tetap yakinkan kepada diri bahwa kiamat akan terjadi. Kemudian hanya urusan Allah kiamat itu, bukan urusan kita. Urusan kita hanyalah mempersiapkan diri sehingga andaikan kiamat nanti terjadi. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.